Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi para santri kelas 9. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya selalu dan tetap selalu menjaga ibadahnya. Oke. Untuk kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu rangkaian listrik, energi listrik dan daya listrik di bagian pertama. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah akan ada bagian yang kedua. Oke. Ini materi kelas 9 IPA ya. Jadi sesuai dengan yang ada di gambar, dan kita akan mencoba membahas terkait materi-materi tentang listrik ya. Untuk sebelumnya kalian juga telah mempelajari tentang listrik statis, maka untuk kali ini adalah membahas tentang listrik dan rangkaian listrik ya, terkait rangkaiannya, energinya nanti, dan juga daya-dayanya. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan bisa dicapai kalian adalah 3.4 ini menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya untuk menghemat energi listrik. Yang 4.4 adalah menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Oke. Yang pertama kita akan membahas arus listrik. Ya, apa sih arus listrik ya? Arus sungai, arus air ya. Kalau ini listrik ya. Jadi seperti sungai ya, arus ya, aliran ya, seperti aliran. Jadi aliran arus listrik ini terkait sama dengan aliran ya, di mana aliran listrik ini adalah aliran muatan listrik yang mengalir dari kutub positif atau potensial tinggi ke kutub negatif atau potensial rendah ya. Kutub positif ke kutub negatif ya. Ya, ini aliran listriknya. Arus listrik ini dapat mengalir pada sebuah rangkaian yang tertutup ya, contohnya di dalam kabel, di dalam ya kabel-kabel itu kan tertutup ya rangkaiannya. Nah, di gambar yang ini ya, yang paling kiri ini terlihat bahwa ada arus listrik, arah arus listrik, di mana ini kutub positif, ini kutub negatif. Maka arah arusnya itu adalah dari kutub positif, dimulai kutub positif ya, kemudian mengalir lurus ke sini dari baterai ini, lurus ke sini ke hambatannya ini, lalu menuju ke kutub negatif. Namun berbeda untuk aliran elektron ya. Jika aliran elektron atau atom negatif ya, ini akan berpindah dari kutub negatif menuju ke kutub positif, sebaliknya ya. Namun untuk arah arusnya itu dari positif ke negatif sesuai dengan pengertian yang ada di atasnya ini. Nah, ini ya, ini adalah gambaran skemanya, di mana arus listriknya itu mengalir dari positif menuju negatif ya, mutar. Oke, ini aliran listrik. Nah, kuat arus listrik yang kedua. Nah, kuat arus listrik ini menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap second atau sekon ya. Alat untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter ya. Jadi kuat arus listrik. Jadi arus listrik itu seberapa kuat sih? Maka bisa dihitung dengan rumus yang ada di bawah ini ya, yaitu I disimbolkan sebagai kuat arus listrik yang satuannya ampere sama dengan Q per T, di mana Q adalah muatan listrik atau kolom, ini satuannya kolom C, per T-nya adalah waktu atau sekon ya. Jadi satuannya adalah sekon. Ya, jadi kalau nanti ada soal misalkan kok ternyata menit ya harus dijadikan sekon, detik ya. Seperti itu. I sama dengan Q per T adalah rumus kuat arus listrik. Ini kita ambil contoh soalnya ya. Enggak apa-apa, langsung contoh soal. Kita bisa lihat
terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Nah, ini masih menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melewati kawat tersebut, maka diketahui I sama dengan 5 ampere. I itu tadi apa? Kuat arus listrik. T itu sama dengan waktu ya. Di sini tertulis 1,5 menit, maka harus dijadikan detik, yaitu 1 menitnya adalah 60 detik. Ini ada 1,5, berarti nambah 30 detik, maka jadi 90 detik. Ditanyakan adalah Q. Wah, ini yang ditanyakan malah Q ya. Jadi ya, muatannya ya. Jadi ini kita lihat ya, muatan listriknya. Yang ditanyakan Q, maka dijawabnya adalah rumus seperti ini. Q sama dengan I kali T, sama dengan 5 ampere dikali 90 detik sama dengan 450 C atau 450 kolom. Ya, coba kalian bisa hitung ya. 5 kali 9 45 tambah nolnya jadi 450 kolom. Maka didapatkan bahwa banyaknya muatan arus listrik melalui sebuah kawat yaitu 450 C. Ya, jadi rumus dasarnya tadi ini adalah hal lain yang harus diketahui dari rumus tadi. Kalau ya, jadi tergantung ya, kalau yang ditanyakan yang diketahui Q sama T, maka yang ditanyakan adalah kalau yang diketahui Q sama T yang ditanyakan berarti I, maka rumusnya seperti ini. Kalau yang ditanyakan Q, maka maka yang diketahui biasanya I dan T ya. Maka rumusnya adalah Q sama dengan I kali T. Kalau yang ditanyakan waktu atau T, maka yang diketahui biasanya Q sama I. Maka rumusnya menjadi T sama dengan Q per I. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian lanjut. Hukum Ohm. Hukum Ohm. Ya, hukum Ohm ini berbunyi kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan besarnya sebanding sama dengan beda potensial atau tegangan antara ujung penghantar tersebut ya. Nah, rumusnya bisa kalian lihat bahwa R di sini adalah hambatan listrik sama dengan V beda potensial dan I kuat arus listrik ya. R hambatan listrik satuannya ohm, V adalah beda potensial satuannya volt atau V, dan I kuat arus tadi ya, rumusnya sudah dibahas juga tadi, dan satuannya adalah A, ampere. Ya, kita lihat konversi rumus yang ada di hukum Ohm ya. Ketika ada rumus seperti ini, biasanya kan seperti yang saya bilang tadi, yang ditanyakan itu tergantung soalnya. Biasanya bisa V-nya, bisa I-nya, atau bahkan R-nya ya. Jadi kalau ada rumus seperti ini, kita bisa asumsikan, konversikan seperti ini. V-nya di atas, ini buat segitiga, kemudian ada garis tengah dan garis tengah vertikal di sini. Kalau ini ke bawah dibagi ya, kalau ini ke sini dikali. Oke, masukkan saja V ini posisi paling atas sendiri ya, jadi taruh di sini. R sama I sejajar di bawahnya, yaitu I di sini, R di sini, atau sebaliknya sama ya. Maka kalau sudah dibuat segitiga seperti ini, maka kalian akan punya gambaran lebih gampang untuk membuat rumus yang lainnya. Untuk mencari V, misalkan V sama dengan I kali R. Dari mana? Dari V, ini yang ditanyakan. Karena ini yang ditanyakan, maka langsung aja sama dengan, selanjutnya adalah ini sejajar, maka dikalikan I kali R. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan I? Yang ditanyakan I, di sini I, maka atas dibagi bawah ya, jadi atasnya V, maka yang di bawah R, maka dibagi, jadi I sama dengan
V per R, sama yang dilakukan di R ya. Kalau yang ditanyakan R, maka lihat di atasnya V dibagi bawahnya I ya. Jadi R sama dengan V per I. Ya, ini adalah kurang lebih rumus-rumus ya di hukum ohm. Nah, kita lihat ya, ini ada ilustrasi saja. Ya, ini ada volt atau V, ampere ini kuat arusnya, arus ya. Ini ohm. Ohm ini seperti kayak yang menghambat ya, hambatan ya. Makanya tadi disebutkan R ya. Ini R ini hambatan, R, V dan I kalau kita merujuk ke rumus yang sebelumnya. Nah, di sini ada pernyataan bahwa makin besar hambatan dalam rangkaian listrik, maka makin kecil arus listrik yang mengalir. Begitu sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya kalau makin kecil hambatannya dalam rangkaian listrik, maka makin besar arus listrik yang mengalir ya. Jadi seperti itu. Ini bisa digambarkan kalau ini ohmnya atau hambatannya semakin besar, maka kuat arus listriknya semakin kecil nih, kayak terjepit ya. Padahal tegangannya atau tegangan beda potensialnya ini tetap ya besar ya, seperti itu. Makanya terdorong nih ya. Ini adalah gambarannya. Nah, kita contoh soal lagi nih ya. Pada suatu rangkaian listrik sederhana ya, dalam rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt, berarti V, dan beban hambatan sebesar 10 ohm, berarti R. Ya, berapa besar kuat arus pada rangkaian tersebut? Maka yang ditanyakan adalah I. Ya, diketahui V sama dengan 10 volt, R sama dengan 10 ohm. Oke. Maka yang ditanyakan adalah I ya. Maka bisa langsung dibuat rumusnya. Ini adalah I sama dengan V per R. Ini per ya. Sama dengan lagi di bawahnya I sama dengan V-nya 10, R-nya juga 10. Tulis ya. Maka sama dengan I sama dengan 1, satuannya kuat arus ampere, jadi 1 ampere. 10 dibagi 10 sih ya, jadi ketemunya 1 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut yaitu 1 ampere. Oke, mudah ya. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada rangkaian seri ya. Kita mengenal bahwa biasanya di rangkaian listrik itu ada 2 macam ya, atau bahkan 3 ya. Jadi ada rangkaian seri, ya ada rangkaian paralel. Kemudian kalau satu lagi, kalau duanya dicampur nih, ada rangkaian campuran ya. Campuran di sini yang dimaksud adalah rangkaian seri dan paralel. Cuman pokoknya adalah rangkaian seri dan paralel. Ya, ini kita bisa lihat pengertian yang pertama. Rangkaian seri. Ya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik ya. Jadi berderet ya, tidak tertumpuk, berderet-deret, jajar-jajar dalam satu jalur. Nih, contoh gambarannya ini ya. Ini berderet ya. Komponen listriknya atau lampunya ini. Dan melalui satu jalur dari baterai kutub positif maju sini. Nah, ini satu jalur ke baterai kutub negatif ya, jadi tidak ada cabang lainnya kabelnya. Ini simulasinya ya, ketika kabelnya off saklarnya off, maka lampu mati. Ketika di on kan, maka lampu menyala. Itu tandanya ada aliran listrik ya. Ini contoh gambaran dari rangkaian seri. Contoh yang selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu rangkaian paralel ya. Berbeda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian paralel itu pengertiannya adalah salah satu jenis rangkaian atau penyusun komponen listrik yang saling terhubung secara paralel. Paralel itu ya berbeda dengan seri ya. Jadi ada deretan yang jalur alirannya tidak satu jalur, ada 2 ini, tergantung ya. Ini ada 3,
tergantung bagaimana nanti lampunya. Ini berbeda ya. Jadi ada aliran tambahan yang menghubungkan di sini. Tidak hanya satu thread seperti itu, tapi ada aliran arus ya, arus aliran tambahannya, jalurnya. Ya, ini paralel gambarannya. Nah, di bawahnya ada ilustrasi. Ini sebenarnya ilustrasi gabungan untuk rangkaian seri dan paralel. Kalau kalian perhatikan yang ada di dalam kotak ini saja, ini adalah contoh rangkaian paralel. Ya, kalau yang sebelah sini adalah seri ya. Jelas ya yang membedakan bahwa kalau rangkaian paralel di sini kabel-kabel terhubungnya pun secara paralel ya. Jadi berjunjang atau bertumpuk seperti ini. Ada aliran jalur lain ya, tidak satu jalur saja, tapi ini jalur satu. Jadi jalurnya lebih dari satu kalau paralel. Ini jalur yang pertama nih, misalkan ini dari kutub positif ke sini. Nah, ini jalur paralel yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jalur ini sini ke sini. Nah, ya masuk ke kutub negatif adalah jalur yang kedua. Nah, kalau rangkaian seri ini bisa langsung ke sini, thread ya. Dan menuju ke kutub negatif baterai. Ya, jadi satu jalur saja sudah menghubungkan dua lampu. Tapi kalau paralel harus dua jalur sehingga lampunya sendiri-sendiri, jalur yang pertama, jalur yang kedua. Ya, itu terkait dengan rangkaian paralel. Nah, ada rumus yang berkaitan dengan hukum Ohm tadi ya, di mana ini tergantung masing-masing rangkaian listriknya, apakah seri atau paralel. Nih, contoh di rangkaian seri ini diketahui ini volt tegangannya, ini hambatannya R1, R2 dan R3. Ini seri. Kalau pada rangkaian seri, kuat arusnya adalah rumusnya I sama dengan I1 plus I2 plus I3 ya. Kemudian tegangannya berarti V1 plus V2 dan V3. Kalau hambatannya R sama dengan R1 plus R2 dan plus R3. Ya, ini pada rangkaian seri. Kemudian kita melihat ke rangkaian paralel. Ya, ini ada jalurnya 3 ya, tidak semua jalur. Voltase atau tegangannya R1, R2, R3 ya, hambatan 1, 2, 3. Nah, kalau arusnya kalau di paralel adalah kurang lebih sama ya. I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Tegangannya yaitu kurang lebih sama ya, ini sama dengan ya. V sama dengan V1, V2 dan V3. Jadi tegangan untuk ini sama, tegangan ini juga sama, tegangan untuk yang ini juga sama. Dan hambatan yang pada rangkaian paralel ini agak berbeda dengan rangkaian seri. Nih, kalau rangkaian seri hambatannya R1 plus R2 R3, mudah saja. Nah, kalau di hambatan atau R-nya pada paralel ini berbeda. Rumusnya adalah 1 per R ya, berbeda. Maka 1 per R sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 dan plus 1 per R3 ya. Jadi tergantung ini penjumlahannya bisa lebih, cuma 2, bisa 3, bisa lebih, tergantung nanti contoh soalnya R-nya ada berapa ya. Kalau sampai 5 ya berarti ini rumusnya I per R1 sampai plus sampai I per R5 ya. Kalau ini kan 3, maka di sini ditulis 3. I1 per R3 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Ini adalah rumus rangkaian seri dan paralel. Nah, kita lihat langsung ke contoh soal ya, biar kita lebih bisa memahami. Ya, yang pertama ini perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang ini ya, ada A, B, C, D. Ini R1, R2, R3 hambatannya, ini tegangannya. Diketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm. Ini 2 ohm. R2-nya 3 ohm. Ini 3. Dan R3-nya adalah 5 ya, 2, 3, 5. Jika tegangannya adalah 24 volt, tentukan hambatan total dan besarnya arus ya.
Berarti yang ditanyakan adalah R dan I, ya, besarnya kuat arus. Kita lihat dulu apa ini jenis rangkaian apa kira-kira. Ini hanya satu aliran jalur ya yang mengalir, tidak ada cabangnya, jalur 1 2 3, maka bisa diindikasikan ini adalah rangkaian seri ya. Ya, ini ya, oke gambarnya. Diketahui R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3, dan R3 sama dengan 5. V total atau voltasenya adalah 24, di sini 24. Yang ditanyakan I dan juga R ya, ini R-nya. Nah, R totalnya maka karena ini rangkaian sari, maka tinggal dijumlahkan saja antara R1, R2, dan 3. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 sama dengan 2 plus 3 plus 5 sama dengan hasilnya 10 ohm. Jadi R total, hambatan total hasilnya 10 ohm. Kemudian selanjutnya untuk mencari besarnya arus, maka digunakan rumus yang seperti sebelumnya dibahas, yaitu I per V, I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. I kuat arus, V beda potensial atau tegangan, per R-nya adalah hambatan. Hambatannya sudah diketahui ya, ini ya. Maka tinggal dimasukkan voltasenya tadi 24 dibagi 10 ohm. Maka hasilnya kuat arusnya adalah 2,4 ampere. Ya. Cukup mudah ya. Oke, ini adalah contoh soal rangkaian seri. Nah, bagaimana contoh soal rangkaian paralel? Ya, kita bisa simak di sini. Diketahui besarnya R1 sama dengan 4. Ini adalah rangkaian paralel, contohnya R1-nya 4. R2 12, di sini 12. R3 6, di sini 6. Jika tegangan totalnya adalah 12 volt, di sini 12, maka tentukan R totalnya dan besarnya arus ya, sama yang ditanyakan, R-nya hambatannya dan arusnya atau kuat arus yang mengalir. Kita bisa diketahui kita hasilkan di sini R sama dengan 4, R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 12, R3 sama dengan 6. V-nya adalah 12. Maka yang ditanyakan R dan kuat arus pada R2. Nah, kita bisa cari yang pertama yaitu R totalnya ya. Jadi ini karena ini rangkaian paralel, maka rumusnya adalah 1 per R sama dengan 1 per R1, 1 per R2, dan 1 per R3 ya. Ini penjumlahan dari 3R tadi. Nah, ini bisa kalian simak ya. Rumusnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Nah, kita masukkan angkanya 1 per R total sama dengan 1 per R1 nya tadi 4 plus 1 per 12, kadarnya 12, plus 1 per R3, R3 nya 6 ya. Nah, dihitung operasikan secara matematika ya. Ini ada pembilang, bawahnya adalah penyebut ya. Maka penyebutnya disamakan ya. Ada 4, ada 6, ada 12, maka sebenarnya 12 cukup bisa mewakili untuk angka 4 dan 6. Ya, di bawahnya bisa ditulis 1 per R total sama dengan ada 12 di sini. Ya, jadi 12 ya. Dihitung ini menjadi 12 dibagi 4 ya, kali 1 sama dengan 3. 12 bagi 12 kali 1 sama dengan 1. 12 dibagi 6 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, 3 plus 1 plus 2 per 12. Maka R totalnya adalah 2 ohm. Ya, bagaimana hitungnya? Kalian bisa dihitungkan ya secara manual atau mandiri ya. Ya, ini 3 plus 1 plus 2 ya 4 6 ya, 6. Jadi ini 6 per 1 ya, jadi 1 per R sama dengan 6 per 12 ya. Nah, ini R sama, kalau bisa ditarik ke sini adalah nanti hasilnya 12 per
kalau disusun dirumuskan, maka nanti 12 dibagi 6 hasilnya ketemu 2 ohm. Kalian bisa coba hitung ya. Oke, ini adalah contoh soal rangkaian paralel ya. Selanjutnya kalau sudah ketemu R totalnya, maka dicari kuat arus ya. Ini belum selesai ya, karena harus mencari kuat arus pada rangkaian R2. R2-nya kuat arusnya berapa ini? I-nya berapa ini yang dicari. Nah, dengan masukkan rumus yang sama seperti tadi, I sama dengan V per R ya, di mana I kuat arus, V beda potensial atau voltase, dan R-nya adalah hambatan. Di sini yang dicari R2 ya, jadi bukan R total. Maka kalian harus hati-hati. Ini R-nya R2. Kalau yang ditanyakan R total, maka yang ditulis di sini yang dimasukkan adalah R total ini. Tapi ini yang ditulis R2. Maka yang dicantumkan angkanya adalah 12 ini, yaitu R2. Maka dihasilkan I-nya ya sama dengan V-nya adalah 12 ya, voltasenya adalah 12 ini. Kemudian dibagi R2-nya adalah 12. Maka dihasilkan I sama dengan 1 ampere. 12 bagi 12 sama dengan 1. Oke. Hasilnya adalah I sama dengan 1 ampere. Jadi untuk arus pada I2 1 ampere ini. Oke, itu adalah rangkaian paralel ya. Terima kasih, mudah-mudahan pada bagian pertama ini kalian bisa memahami materinya, dan kita akan coba bahas lagi untuk materi submateri ini yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah dari saya dalam terucap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu